Setelah menduduki tahta kerajaan Kelingga selama 21 tahun, Sri Maharani Mahisa Suramardini Satyaputi Keswara atau Sang Ratu Sima, yang dalam kepemimpinannya berpegang teguh kepada Undang-Undang Kalingga Dharma Sastra, berhasil menerapkan keadilan hukum kepada seluruh penduduk Kelingga. Penegakan hukum Kalingga Dharma Sastra yang tidak memandang para kawula atau nayaka praja, berhasil membawa kerajaan Kelingga ke dalam puncak kejayaan serta membangun sebuah peradaban besar. Wilayah Kelingga yang terletak di kaki Gunung Rahtawu dan semenanjung Laut Utara Nusa Jawa, menjadikan Kelingga menjadi wilayah yang subur dengan berbagai hasil pertanian yang melimpah ruah. Juga terbentuknya bandar perniagaan besar yang menghubungkan antar kerajaan di wilayah Jawa Dwipa, Swarna Dwipa, dinasti di Teluk Bengala India dan Kekaisaran Tang, Cina. Sehingga kerajaan Kelingga menjelma menjadi salah satu kerajaan termakmur dan kaya raya. Dengan kemakmuran juga kedamaian wilayahnya, disertai dengan kehidupan penduduk yang patuh dalam menjalankan hukum Kalingga Dharma Sastra. Wilayah Kelingga menjadi pusat tujuan para kaum Brahmana dari negeri jauh untuk mengkaji, mengembangkan ajaran Shiva dan Buddha Hinayana yang datang dari berbagai pelosok negeri. Kerajaan Kelingga di bawah pimpinan Sang Ratu Sima tegak berdiri, bersamaan dengan kerajaan Sunda di bawah pimpinan Sri Maharaja Tarusbawa, sezaman dengan kerajaan Galuh di bawah kepemimpinan Sang Prabu Etikandayun, juga bersamaan dengan berdirinya Kedatuan Sriwijaya di bawah pimpinan Dapunta Hyang Sri Jayanasa, di bumi Swarna Dwipa. Pada tahun 617 Saka atau 695 Masehi, di tahun kepemimpinannya yang ke-21, Sang Ratu Sima mangkat di usianya yang ke-84 tahun. Kerajaan Kelingga yang memiliki wilayah hampir di seluruh Nusa Jawa bagian timur, setelah kepergian Sang Ratu Sima dibagi menjadi dua wilayah kepada putra-putrinya. Sang Ketut Mas atau Pangeran Pradaputra yang merupakan calon pengganti tahta Kelingga, tak mendapatkan hak atas tahta, dikarenakan ia telah melanggar hukum Kalingga Dharma Sastra. Selain tercabutnya hak atas pewarisan tahta Kelingga, Nararya Ketut Mas yang merupakan putra bungsu Sang Ratu Sima, ia juga mendapatkan hukuman dengan diasingkan ke hutan Lodaya di wilayah selatan kerajaan. Nararya Ketut Mas atau Sang Pradaputra menjalani hidup sebagai pertapa dan menjadi pemimpin Pandita Shiva Bhairawa, yang kemudian ia dikenal dengan nama Sang Hyang Pradah. Putri Jua atau Sri Parwati Tunggal Pratiwi mendapatkan haknya atas wilayah Kelingga bagian barat. Sedangkan adiknya, Rakrian Narayana atau Prabhu Iswara Kesawaliga, Jagatnata Buanatala, mendapatkan hak atas wilayah Kelingga bagian timur, dengan batasannya bumi Cilotiran. Dan diharapkan keduanya, untuk tidak saling mengganggu antar kedua wilayah, yang sama-sama memiliki terah keling sebagai penerus dari titisan Sang Ratu Sima dan Maharaja Kartikeya Singasang Lumah Mahameru. Putri Jua atau Sri Parwati Tunggal Paratiwi, yang mewarisi hak tahta atas wilayah Kelingga Barat, yang merupakan pusat kuta Raja Kelingga, yang terletak di sekitar wilayah Gunung Rahtawu, di semenanjung Laut Utara Nusa Jawa bagian timur, di mana Sang Ratu Sima menduduki tahta istananya. Yang kemudian wilayah itu diwariskan kepada putri Sri Parwati Tunggal Pratiwi. Wilayah itu kemudian dinamakan dengan nama Bumi Mataram, yang berarti Tanah Sang Ibu. Dalam memimpin wilayah Bumi Mataram, Sri Parwati Tunggal Pratiwi didampingi suaminya Prabu Suragana atau Rahyang Mandi Minyak. Rahyang Mandi Minyak yang merupakan putra dari Sang Raja Risi Wetikandayun, pemimpin kerajaan Galuh yang berpusat di bumi Ciamis. Sehingga kerajaan Mataram yang berpusat di bumi Midang yang dipimpin Sri Parwati Tunggal Pratiwi dan Rahyang Mandi Minyak, adalah kerajaan penerus dari kekuasaan kerajaan Kelingga,
setelah kematian dari sang Ratu Sima. Sedangkan Rakriya Narayana, adik dari Sri Parwati Tunggal Pratiwi, yang merupakan putra bungsu dari sang Ratu Sima dengan Sri Maharaja Kartikeya Singa, mendapatkan hak atas wilayah bagian timur, yang kemudian wilayah itu diberi nama Bumi Sambara. Rakriya Narayana dinobatkan sebagai Raja Bumi Sambara atau Kelingga bagian timur. Ia dinobatkan sebagai raja dengan gelar Abhiseka, Prabhu Iswara Kesawaliga, Jagatnata Buanatala. Maka, terbentuklah dua pusat kerajaan di wilayah bekas kerajaan Kelingga kekuasaan dari sang Ratu Sima. Antara wilayah Kelingga Barat yang dipimpin Ratu Parwati dengan suaminya Rahyang Mandi Minyak, yang berkedaton di Bumi Mataram. Dan Kelingga Timur yang dipimpin Rakriya Narayana atau Prabhu Iswara Kesawaliga, Jagatnata Buanatala yang berkedaton di Bumi Sambara. Setelah pembagian wilayah kekuasaan antar Trah Kelingga, Rakriya Nararya yang berkedaton di Bumi Sambara mendirikan kerajaannya. Ia menjadi Raja Trah Keling di Bumi Sambara selama 47 tahun lamanya. Hingga pada tahun 742 Masehi, setelah Rakriya Nararya mangkat, tahta Kelingga Timur di Bumi Sambara digantikan oleh putranya yang bernama Rakriyan Dewasinga. Rakriyan Dewasinga menggantikan tahta dari ayahandanya Rakriya Narayana sebagai Raja Kelingga Timur di Bumi Sambara. Nararya Dewasinga dinobatkan sebagai Raja Kelingga Timur dengan gelarnya, Prabhu Iswara Lingga Jagatnata. Pada kurun tahun ke-13, dari pemerintahannya, pada tahun 754 Masehi, Nararya Dewasinga atau Prabhu Iswara Lingga Jagatnata memutuskan untuk memindah kuta Raja Keling yang semula berkedudukan di Bumi Sambara, ia pindahkan menuju arah timur. Rakriyan Dewasinga memilih palungguhan kerajaannya yang baru di sebelah timur Gunung Kawi, di kawasan lembah antara Sungai Amarta dan Sungai Berantas. Di wilayah barunya, Rakriyan Dewasinga membangun kedatonnya yang baru di daerah Bogor Pradah. Di wilayah Bogor Pradah inilah Rakriyan Dewasinga memimpin kerajaan Kanjuruhan di Bumi Nusa Jawa bagian timur, sebagai kelanjutan dari kerajaan Kelingga yang dulu dirintis leluhurnya Sang Ratu Sima dan Sri Maharaja Kartikeya Singa. Rakriyan Dewasinga menjadi raja dari kerajaan Kanjuruhan selama 18 tahun. Wilayah kekuasaannya meliputi Wanua atau desa-desa yang berada di lereng Gunung Kawi, yang terhampar luas dari lereng sebelah timur Gunung Kawi sampai lereng barat Pegunungan Tengger Semeru, hingga ke pantai selatan Nusa Jawa. Di masa Rakriyan Dewasinga, ajaran terhadap pemujaan Batara Syiwa di wilayah timur Nusa Jawa sangat berkembang pesat. Sampai pada tahun 760 Masehi, Rakriyan Dewasinga atau Prabu Iswara Lingga Jagatnata mangkat. Kemudian tahta kerajaan Kanjuruhan yang terletak di desa Bogor Pradah, digantikan oleh putra bungsunya yang bernama Rakriyan Limwana. Rakriyan Limwana dinobatkan sebagai raja pengganti ayahandanya, ia dinobatkan dengan gelar Prabu Gajayana Lingga Jagatnata. Di era pemerintahan Prabu Gajayana, kerajaan Kanjuruhan pada puncak kejayaannya. Ia menjadi raja yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Ia telah membawa kerajaan Kanjuruhan dalam keamanan, kedamaian dan ketentraman. Prabu Gajayana Lingga Jagatnata terkenal akan kecintaannya terhadap para kaum Brahmana. Ia banyak mendirikan tempat tinggal bagi para pandita untuk mengkaji sastra Weda, juga pemberian budak untuk menjadi abdi di ksetra tempat pemujaan Syiwa dan Sang Risi Agastya. Prabu Gajayana Lingga Jagatnata menjadi Raja Kanjuruhan selama 29 tahun. Setelah membentuk peradaban, kesejahteraan bagi penduduk Nusa Jawa bagian timur, dan mendirikan kerajaannya yang besar di kaki Gunung Kawi. Pada tahun 789 Masehi ia mangkat.
Kemudian tahta Kanjuruhan digantikan oleh putri satu-satunya dari pernikahannya dengan permaisuri, Dewi Setrawati yang bernama Putri Uttejana. Putri Uttejana melanjutkan kepemimpinan Kanjuruhan didampingi suaminya Nararya Pradaputrasya.